Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang efek kurang tidur gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis masih banyak sekali keluhannya ya. Pak, saya mengalami ini nih. Pak, saya sekarang sedang mengalami ini nih. Rasanya tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah, karena memang belum mengetahui sebetulnya itu bisa dari efek ketika kita kurang tidur. Nah, itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang apa sih efek ketika kita kurang tidur, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham minimal kalian nanti ketika merasakan sensasi gitu teman-teman ya, kalian bisa mengetahui bahwa itu ternyata bisa karena efek ketika kita kurang tidur. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Dan kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu setiap harinya itu selalu merasakan sensasi yang sangat banyak sekali teman-teman ya. Keluhannya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bahkan untuk orang yang pernah mengalaminya gitu teman-teman ya, selalu mengatakan bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi. Karena banyak sekali ya. Setiap harinya kita selalu merasakan hal yang tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis belum mengetahui, belum menyadari bahwa itu sebetulnya bisa karena efek ketika kita kurang tidur gitu teman-teman ya. Karena ketika kurang tidur itu bisa imbas ke semuanya gitu teman-teman ya. Medisnya kita dapat, psikisnya kita dapat gitu teman-teman ya. Bisa terkena, bisa menjadi error juga gitu teman-teman ya ketika kita kurang tidur. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya saya share pengalaman-pengalaman saya ketika kurang tidur gitu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang pernah mengalaminya, sensasi nanti yang saya akan ceritakan gitu teman-teman ya, nanti itu juga bisa menjadi patokan buat kalian bahwa ternyata oh iya betul sekali, ketika saya sekarang nih mengalami sensasi seperti itu, ternyata benar itu mungkin efek dari ketika kurang tidur gitu teman-teman ya. Nah, efek ketika kita kurang tidur banyak sekali sensasinya gitu teman-teman, dan itu berlaku untuk semua orang gitu teman-teman ya. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis teman-teman ya, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga mengalami sensasi yang nanti akan saya utarakan gitu teman-teman. Nah, tetapi untuk orang yang tidak terkena gangguan anxiety disorder, gangguan-gangguan seperti itu merupakan hal yang sangat biasa, karena dia itu sudah bisa menyadari teman-teman ya,
wah ini nih saya sekarang sedang begini nih, ya karena kurang tidur. Nah itu teman-teman, jadi ketika banyak teman-teman yang menyapa, ayo dong main dong, katanya kan seperti itu ya. Nah tetapi ketika orang yang tidak terkena gangguan anxiety disorder pasti bilangnya, nanti dulu lah, kurang gairah nih, karena efek karena kurang tidur nih semalam nih. Kenapa lu sayu lu? Ya kurang tidur semalam, cuma seperti itu saja. Tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mempunyai atau menghadapi sensasi-sensasi dari ketika kurang tidur gitu teman-teman ya, pikirannya selalu kemana-mana dan selalu bertanya-tanya gitu teman-teman ya, kenapa ini saya sekarang mengalami seperti ini gitu teman-teman ya, padahal itu efek kurang tidur. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami berbagai macam sensasi teman-teman ya, coba kenali dulu gitu teman-teman ya, apakah kalian tidurnya itu sudah mulai normal. Kalau seandainya belum normal tidurnya, ya terima saja kalian sekarang mempunyai sensasi seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah rata-rata untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahkan untuk orang normal juga gitu teman-teman ya, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga, kalau seandainya kurang tidur itu pasti mempunyai ciri khas tersendiri ya. Yang pertama itu rasa malasnya sangat besar teman-teman ya, jadi malas ngapa-ngapain ya. Nah itu teman-teman ya, tengok keadaan dulu gitu teman-teman sebelum kalian dapat diagnosa dari dokter gitu teman-teman. Sebelum kalian dapat diagnosa dari dokter bahwa kalian terkena gangguan asam lambung, tengok kejadian dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung teman-teman. Ketika kurang tidur itu tenaganya nggak ada teman-teman ya, lebih besarnya itu malas ya, malas, kemudian kurang gairah gitu teman-teman, kemudian ada lesu juga gitu teman-teman ya. Kemudian ketika memandang keluar itu semacam kayak hampa gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya bisa disebabkan karena kalian itu kurang tidur gitu teman-teman. Tapi kalau misal kalian begini Pak ya, Pak saya itu sekarang itu tidurnya sudah mulai normal gitu teman-teman, tetapi ada rasa malas, kurang gairah, lesu juga, ya itu berarti ada kaitannya dengan mental juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan kalian mempunyai sensasi gara-gara misalkan kurang tidur gitu teman-teman ya, pasti kalian lebih dominan mendapatkan sensasi rasa malas yang sangat besar ya. Rasa malas sangat besar, kemudian kurang gairah juga gitu teman-teman ya, lesu juga. Hidup itu seperti seperti hampa ya, ketika memandang keluar itu seperti hampa teman-teman ya. Kemudian kepandangan juga berpengaruh teman-teman, kayak macam kurang jelas gitu teman-teman ya. Kemudian merasa tidak nyaman juga ada gitu teman-teman ya. Kemudian ya kurang bertenaga. Nah itu teman-teman, itu sensasi ketika kalian bisa dari efek karena kurang tidur gitu teman-teman ya. Kemudian seperti dalam mimpi juga gitu teman-teman. Jadi ketika memandang keluar nih, apalagi kalau misalkan kitanya itu kurang tidur pagi-pagi gitu teman-teman, memandang keluar itu ya kita itu merasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Jadi pandangannya itu kayak macam seperti di dunia mimpi teman-teman, seperti tidak nyata. Nah itu teman-teman, dan itu sebetulnya berlaku buat semua orang teman-teman ya. Tetapi mereka itu yang tidak terkena gangguan anxiety disorder, mereka biasa-biasa saja karena sudah mulai menyadari dan merasakan ya, ternyata ya beginilah ketika kita kurang tidur. Nah itu teman-teman, dan celakanya ketika buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, kemudian ada anxiety disorder, kemudian ada psikosomatis juga ke sana, ya malah tidak bisa menerima, malah bertanyanya itu, kenapa ini saya begini nih ya, kenapa ini saya mengalami ini nih ya, jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, jangan-jangan ini gangguan yang berbahaya, jangan-jangan tubuh saya sudah begini bla 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 dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya, kenapa? Karena ya masih ada trauma lah, ketakutannya masih besar. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk sensasi selanjutnya, ketika kalian mengalami kurang tidur itu bisa ke bagian kepala juga gitu teman-teman. Jadi kepala itu terasa tidak nyaman ya, apalagi misalkan bagian atas ya, bagian ubun-ubun terasa tidak nyaman teman-teman. Dibilang sakit kepala sih enggak gitu teman-teman ya, dibilang nyut-nyutan enggak, cuman rasa tidak nyaman aja gitu teman-teman, dan sulit dijelaskan sih sebetulnya ya. Pokoknya intinya ketika kalian kurang tidur itu bisa mengimbas ke bagian kepala juga, ada pegal-pegal nggak jelas, sakit-sakit nggak jelas. Intinya kalian mempunyai rasa tidak nyaman di bagian kepala, itu bisa ke sana gitu teman-teman ya. Dan kemudian selanjutnya untuk
medis itu bisa juga gitu teman-teman ya, ketika kalian kurang tidur atau misalkan ada efek ketika kurang tidur itu ya bisa ke badan juga. Badan itu terasa sakit, pegal-pegal tidak jelas juga bisa ke arah sana gitu teman-teman ya. Karena dulu juga saat terkena gangguan asam lambung dan ansiadetis psikosomatis, ketika saya kurang tidur mengalami hal seperti itu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sama mungkin gitu teman-teman ya, nah itu berarti kalian sama dengan saya gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu khawatir ketika kalian mempunyai badan terasa tidak nyaman, sakit badan tidak jelas, kemudian pegal-pegal tidak jelas. Nah berarti coba ingat-ingat apakah tidur kalian itu selama 1 minggu ini sudah baik atau belum gitu teman-teman. Kalau misalkan belum membaik, tidurnya masih terganggu juga, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ansiadetis psikosomatis itu untuk tertidur itu agak sulit gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian menyadari oh ternyata saya itu tidurnya itu dalam minggu-minggu ini ya nggak bener. Nah kalau misalkan kalian mempunyai perasaan atau sensasi di badan itu pegal-pegal tidak jelas, sakit-sakit tidak jelas, ya sadari saja, terima saja. Nah itu teman-teman, jangan terlalu kalian berpikir kemana-mana. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk kepala juga, selain pegal-pegal tidak jelas, tidak nyaman, tidak jelas gitu teman-teman ya, kalian juga bisa mengalami agak-agak pusing gitu teman-teman kalau seandainya kalian kurang tidur ya. Kalau kualitas tidur kalian kurang normal atau misalkan kurang bagus gitu teman-teman ya, itu bisa menyebabkan bagian kepala juga agak-agak sedikit pusing gitu teman-teman ya. Nah kemudian apalagi di bagian mata ya. Di bagian mata itu bisa terlihat jelas kalau seandainya kurang tidur itu ya tambah sayu gitu teman-teman. Yang dulunya kalau misalnya tidurnya itu normal, matanya itu kayak macam galak gitu teman-teman. Nah tetapi ketika kurang tidur matanya agak-agak sayu. Nah itu teman-teman ya, jadi ya kurang normal lah tidurnya gitu teman-teman. Pandangan mata dari mulai pandangan kemudian matanya juga jadi kurang sayu, jadi agak sayu gitu teman-teman ya. Nah itu kalian harus terima juga gitu teman-teman ya. Kemudian untuk pandangan itu agak sedikit kayak macam berkunang-kunang juga bisa ke sana gitu teman-teman ya. Jadi untuk sensasi dari ketika kita kurang tidur itu sebetulnya banyak gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya keseringan kitanya itu tertidurnya itu kualitas tidurnya itu kurang baik gitu teman-teman, bisa berpengaruh ke muka juga ya. Muka itu ya agak-agak sedikit pucat gitu teman-teman ya. Ya karena kitanya kurang tidur ya, kurang istirahat gitu teman-teman ya. Terima saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ansiadetis psikosomatis, ketika mendapatkan hal seperti itu malah berpikirnya itu bahwa kalian itu mempunyai gangguan yang sangat besar gitu teman-teman ya. Padahal itu bukan. Itu bisa karena kalian juga ada efek dari kurang tidur gitu teman-teman ya. Karena tidur itu sangat penting sekali sih sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ansiadetis psikosomatis. Nah tetapi celakanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ansiadetis psikosomatis, untuk tertidur pulas atau misal kualitas tidur kita itu bagus itu ya agak sulit juga gitu teman-teman ya. Karena memang dipicu dari dari stres, terlalu banyak pikiran, ketakutannya masih besar. Jadi ketika tidur itu ya kadang pikirannya itu selalu traveling kemana-mana teman-teman, jalan-jalan kemana-mana gitu teman-teman ya. Dan itu yang mempersulit kalian untuk tertidur, bahkan bisa menyebabkan kualitas tidur kalian itu menjadi kurang bagus gitu teman-teman ya. Jadi ketika udah tertidur juga ya sering terjaga juga gitu teman-teman ya. Baru tidur 2 jam tiba-tiba kita terjaga, dan untuk sudah terjaga ketika mau tidur itu agak sulit lagi. Nah itu teman-teman ya, itu merupakan hal yang sangat biasa. Tetapi tenang, kalian gak usah khawatir. Untuk kualitas tidur itu nanti kalian akan bagus lagi gitu teman-teman ya, dengan catatan membiasakan diri mulai dari sekarang, memaksakan untuk tidur apapun itu caranya. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk membiasakan diri untuk tertidur di awal-awal itu saya waktu itu memang agak sulit teman-teman ya. Jadi biasanya tidur itu kan jam 12, jam 1, jam 2, bahkan nyaris tidak pernah tidur gitu teman-teman ya. Nah mulai kesininya ketika terkena gangguan asam lambung dan ansiadetis psikosomatis, mulai membiasakan diri dari jam 8 malam itu kita sudah tertidur teman-teman ya. Jadi untuk jam 8 kita tertidur itu kadang tidak langsung tidur teman-teman ya, kadang selalu membayang-bayangkan yang apa lagi gitu teman-teman ya.
masih memikirkan tentang yang lain-lain gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika dibiasakan setiap jam 8 malam itu kita mulai rebahan gitu teman-teman ya, nanti lambat laun kita itu akan bisa tertidur di awal-awal malam gitu teman-teman. Jadi jam 8 itu udah ngantuk, udah tertidur gitu teman-teman ya. Nah kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita itu sudah mulai terbiasa teman-teman. Ingat ya, dengan kata-kata bahwa kita itu bisa karena terbiasa gitu teman-teman ya. Di awal-awal untuk saya pribadi juga sulit lah gitu teman-teman. Jadi ketika rebahan jam 8 malam itu ya kadang kita dapat tidurnya itu kadang jam 10, jam 11 gitu teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi ketika dibiasakan jam 8 udah sholat isya rebahan langsung, besoknya jam 8 udah sholat isya rebahan gitu teman-teman. Setiap hari dilakukan seperti itu tanpa disadari gitu teman-teman ya. Kadang ketika maghrib saja itu rasa ngantuk itu mulai hadir teman-teman ya, dan itu merupakan perubahan yang sangat besar waktu itu buat saya gitu teman-teman. Dan akhirnya saya itu sudah bisa tertidur di awal-awal gitu teman-teman, jadi nggak tertidur di tengah malam atau di subuh gitu teman-teman, tidak seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi waktu itu saya bisanya karena mulai terbiasa waktu itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang efek ketika kurang tidur. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami rasa malas yang sangat besar, kemudian ada kurang gairah juga, kemudian ada perasaan lesuh juga, kurang mood, kemudian seperti hampa ya, perasaan seperti hampa, kemudian pandangan kurang jelas gitu teman-teman, yang merasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Kemudian dari tenaga juga kurang bertenaga, kemudian melihat pandangan keluar itu seperti dalam mimpi, seperti hidup tidak nyata gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya efek efek dari ketika kita kurang tidur. Kemudian ketika kita mengalami kepala terasa sakit gitu teman-teman, sakit-sakit tidak jelas, apalagi bagian ubun-ubun gitu teman-teman ya. Kemudian mudah sakit badan, badan pegal-pegal tidak jelas gitu teman-teman ya. Kemudian agak pusing juga, mata sayu juga, muka pucat juga, kemudian sering berkunang-kunang juga gitu teman-teman ya. Kalian itu bukan dari penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Tengok saja, sadari saja ketika kalian tolong diingat, apakah selama seminggu ini kalian itu tidurnya bagus tidak. Kalau seandainya tidurnya atau kualitas tidurnya itu kurang bagus, ya berarti itu bisa ngepek ke sana gitu teman-teman. Jangan terlalu berpikir kalian itu penyakit yang berbahaya. Bukan teman-teman, pengalaman saya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin menangani sensasi-sensasi yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kalau misal kalian tidurnya kurang bagus, lakukan tidur supaya bagus gitu teman-teman ya. Caranya banyak sekali ragamnya ya, teman-teman ya. Banyak sekali di YouTube itu untuk cara tertidur yang baik dan benar, itu banyak sekali teman-teman ya. Nah, tetapi untuk saya pribadi waktu itu mencoba menenangkan diri teman-teman. Jadi untuk rebahan itu saya mencoba merilekkan diri ya. Gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu bisa rileks, serileks-rileksnya teman-teman ya. Dan ketika rileks itu ya untuk tertidur itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian bertanya lagi, Pak, untuk tertidur itu saya agak sulit gitu teman-teman ya, coba kenali dulu penyebab kalian sulit tidur itu apa gitu teman-teman. Biasanya untuk saya pribadi waktu itu ketika sulit tertidur itu karena ya pikirannya itu selalu traveling kemana-mana teman-teman ya, jalan-jalan kemana-mana, selalu memikirkan tentang penderitaan, besok bagaimana, apakah besok akan sehat, kapan saya akan mulai sembuh. Selalu seperti itu, dulu itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika waktu dulu selalu berpikir ke arah sana ya, untuk saya pribadi agak sulit tertidur itu. Nah itu teman-teman, nah, makanya mulai dari sekarang teman-teman lupakan pemikiran-pemikiran tentang hal tersebut teman-teman. Jadi usahakan ketika kalian mau tidur pikirannya jangan traveling kemana-mana. Alihkan pemikiran-pemikiran kalian yang selalu jalan-jalan kemana-mana itu dengan cara dulu itu saya selalu melakukan ya wiridan, baca basmalah, baca alhamdulillah, al-fatihah teman-teman ya. Itu untuk pengalihan teman-teman, dan tanpa disadari tiba-tiba udah pagi aja. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mencoba silakan saja gitu teman-teman, yang berdoa sebisanya saja. Nah itu teman-teman biar pikirannya itu tidak kemana-mana. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman ya video dari saya tentang efek ketika kurang tidur. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman. Kemudian sebelum videonya saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.